sebenarnya kalau dari sisi saya, dia punya dua sisi kehidupan. Satu, dia sebagai demokrat karena dia orang yang mendirikan partai politik dan masuk pada kontestasi politik secara demokratis. Tapi dia juga sebenarnya punya sisi lain sebagai kombatan, karena dia tuh lama sebagai tentara dan masuk di elitnya tentara komando. Nah, saya sebagai orang yang pernah dipenjara di era Orde Baru, saya cuma ingin mengingatkan kepada teman-teman semua, hati-hati. Jangan pancing-pancing Pak Prabowo itu ya masuk pada sisi yang dia akan masuk pada karakter kombatan itu. Nah, ini yang saya sering nasihati teman-teman yang baru belajar politik di Indonesia ini dan baru jadi aktivis instan banyak di Indonesia ini. Saya bilang hati-hati, karena kalau nanti ini dipaksa-paksa terus matahari kembar, dipaksa-paksa terus berbagi kekuasaan tapi tidak untuk rakyat dan bangsa, tiba-tiba Pak Prabowo marah, ini bahaya, karena dia adalah panglima tertinggi di Republik Indonesia sekaligus dia mantan Danjen Kopassus. Itu bahaya. Usul pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari kursi wakil presiden muncul pada medio April 2025. Dorongan tersebut menjadi pembicaraan publik saat kabinet Prabowo Gibran memasuki bulan ke-7 pemerintahan mereka. Usulan itu datang dari Forum Purnawirawan Prajurit Tentara Nasional Indonesia. Organisasi pensiunan TNI itu memberi 8 tuntutan kepada Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya mengenai pemakzulan Gibran. Prabowo melalui penasihat khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan Wiranto berkomunikasi dengan para purnawirawan TNI. Wiranto mengatakan, Prabowo berterima kasih atas usulan mereka, namun masih perlu waktu untuk mempelajari usulan pencopotan Gibran. Forum Purnawirawan TNI mengusulkan pemakzulan Gibran, putra mantan Presiden Jokowi, dalam acara silaturahmi dengan tokoh masyarakat. Bahwa wakil presiden dalam ketatanegaraan adalah ban serap. Dia tidak boleh ikut mengelinding ya, buat program, lapor mas wapres dan segala macam ya. Dia harus di posisinya sebagai ban serap. Namun sebagai ban serap ketatanegaraan, kualitasnya harus seprima ban utama. Kalau tidak, perjalanan ketatanegaraan kita bakal terganggu suatu waktu karena kualitas ban serap yang bermasalah. Jadi seorang wapres juga harus punya kapasitas yang baik. Nah, ini problematika kalau wapres kita tidak mampu menunjukkan kualitasnya. Dan oleh karena itu para purnawirawan melihat ini bermasalah, kita ganti saja lah. Nah, bukti Pak Presiden Joko Widodo masih cawe-cawe adalah kemudian adanya gerakan-gerakan yang kemudian menyingkirkan orang-orang yang berkaitan dengan usulan pemberhentian Mas Gibran. Pak Tri Sutrisno misalnya dengan keluarganya begitu ya. Tidak mungkin ada upaya perbaikan dalam administrasi pertahanan dalam hitungan beberapa hari. Bangsa Ganda harus paham, militer itu institusi yang sangat penting. Kalaulah dia salah dalam administrasi, saya tidak bayangkan kalau dia salah melihat kekuatan lawan. Bisa hancur nih negara. Ini sentral pertahanan kita. Pasti ada kekuatan tarik-menarik yang luar biasa yang mempengaruhi peran Panglima TNI. Dan dua kekuatan yang bisa mempengaruhi kekuatan TNI bagi saya hanya Presiden Joko Widodo karena ini Panglima TNI-nya dulu, dan Presiden yang berkuasa saat ini yaitu Presiden Prabowo. Selain usulan pemakzulan Gibran, ada 7 sikap lainnya dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang juga ditandatangani oleh 332 pensiunan perwira menengah dan perwira tinggi TNI. Di antaranya soal mengembalikan tata hukum dan pemerintahan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Mendukung program kerja Kabinet Merah Putih kecuali pembangunan Ibu Kota Nusantara, hingga menghentikan sejumlah proyek strategis nasional. Para purnawirawan telah mengkaji usulan-usulan itu, termasuk soal pemakzulan Gibran. Mereka juga melakukan diskusi dengan para tokoh nasional. Para purnawirawan juga mengklaim mendapatkan banyak masukan dari masyarakat. Pasti dia akan makin memperbesar ambisi dia untuk jadi matahari. Bukan fakta dia matahari, ambisi dia untuk menjadi matahari. Ya, karena dari awal dia ingin cahaya dia itu hanya tiba di kepala anaknya di Mahkamah Konstitusi. Ini pertaruhan buat Pak Jokowi sebagai political animal. Dari awal dia investasi pada anaknya, maka dia mesti tuntun itu sampai 2009. Kalau batal, dia ikut diseret di pengadilan. Karena yang mampu membela Jokowi cuman anaknya dalam posisi sebagai presiden. Itu logika paling dasar dari ambisi politik gitu. Jadi sekali lagi kita ucapkan ini bukan karena kita nggak suka pada Jokowi atau pada bukan, karena memang kapasitasnya nggak bisa itu.
Menerangkan hal yang simpel nggak bisa. Dalam kapasitasnya sebagai manusia, oke, Gibran sebagai manusia kita harus hormati. Dignitinya sebagai manusia, tapi bukan dignitinya sebagai pejabat publik. Demikian juga Pak Jokowi harus hargai dignitasnya, martabatnya sebagai manusia, tapi bukan sebagai presiden. Usulan pemakzulan Gibran tidak muncul tiba-tiba. Kelayakan Gibran sebagai pemimpin negara bisa dipermasalahkan hingga saat pencalonannya sebagai wakil presiden. Salah satu pertimbangan pemakzulan Gibran adalah dugaan pelanggaran terhadap hukum acara di Mahkamah Konstitusi dan kekuasaan kehakiman dalam proses pencalonannya di pemilihan presiden 2024. Pelanggaran itu dinilai terjadi saat Anwar Usman, paman Gibran yang saat itu menjabat sebagai ketua MK, mengabulkan putusan penurunan syarat calon presiden dan wakil presiden. Putusan tersebut memuluskan jalan Gibran menjadi wakil presiden. Selain itu, Forum Purnawirawan TNI juga menilai Gibran tidak sejalan dengan asta cita pemerintahan Prabowo. Mereka menilai Gibran kerap bermanuver untuk kepentingan politiknya tanpa memberikan kontribusi berarti dalam memecahkan berbagai masalah yang dihadapi pemerintahan Prabowo. Ada soal buat saya matahari kembar. Yang orang tanyakan kualitas dari mataharinya bagaimana? Kalau kualitas yang sana itu justru mendegradasi mata. Kan kalau jumlah cahaya di sini di situ 15, di situ 15 jumlahnya 30. Kalau di sini 15 itu 10, rata-ratanya jadi 15 tambah 25 12,5. Jadi makin redup justru Indonesia. Kalau ada dua matahari kembar, yang satu itu lumenya kecil. Karena yang satu diterbitkan dari tidar, yang satu diterbitkan dari gorong-gorong. Ada matahari yang terbit dari gorong-gorong dan ingin bercahaya terus. Justru dia memperburuk jumlah cahaya politik, jumlah cahaya demokrasi, jumlah cahaya nilai. Itu dasarnya di situ kan. Sehingga orang panik, wah ini Purnawirawan, loh dia berpikir justru ke depan. Itu dasarnya kan. Anda nggak mungkin, kenapa nggak lewat DPR misalnya? Loh DPR itu adalah the art of the possible. Purnawirawan memainkan psikologi publik karena mereka tahu bahwa emak-emak sampai anaknya itu yang dikasih makan siang gratis oleh presiden justru mempersoalkan anak matahari kerdil itu. Idenya di situ. Para Purnawirawan tentu paham hukum kok. Kenapa dia nggak mau ke DPR? Karena dia tahu politik is the art of attacking the impossible.